Baik, selamat pagi Bu dan selamat pagi teman-teman. Sebelum saya mulai presentasi saya, perkenalkan nama saya Dinda Lufiska Filosa Rumaha, NPM 2382012. Di sini saya akan mempresentasikan komposer Giovanni Legrenzi. Siapa itu Giovanni Legrenzi? Giovanni Legrenzi seorang komposer Venesia abad ke-17, lahir pada tanggal 12 Agustus 1626 di Buson, dekat Bergamo, Republik Venesia, Italia. Dianggap sebagai komposer Venesia paling penting di era barok dan diakui secara luas karena opera dan karya instrumentalnya, terutama sonata dan musik sacro. Kehidupan Giovanni Legrenzi. Giovanni Legrenzi lahir di kota kecil Buson, Italia, yang terletak di Republik Venesia. Ayahnya adalah seorang pemain biola profesional dan memiliki 4 saudara kandung, 2 saudara perempuan, dan 2 saudara laki-laki. Saudaranya Marco diketahui juga seorang musisi. Legrenzi telah menjadi salah satu dari banyaknya pahlawan tanpa tanda jasa dalam sejarah musik. Trio sonatanya adalah salah satu genre musik atau musik kamar terbaik pada periode sebelum Agnello Coeli. Digunakan oleh orang-orang seperti Handel dan Bach. Yang terakhir menggunakan harmoni bassnya sebagai latihan untuk pemainnya. Terinspirasi oleh gaya Monteverdi dan inspirasi bagi orang-orang sejaman seperti Scarlatti dan Vivaldi. Warisan Legrenzi dalam sejarah musik dan opera. Meskipun tenang, bahkan sekarang dapat dirasakan di ensemble dan perusahaan musik awal di seluruh dunia. Perkenalan pertama Legrenzi dengan dunia musik berasal dari pembuatan musik dalam negeri, serta partisipasinya dalam gereja lokal. Dan meskipun bentuk pastinya masih belum diketahui, kota ini sendiri hanya memiliki 3 gereja. Dari tahun 1639 sampai 1643, ia menerima pendidikan musik formal dari Marian Academy of Bergamo yang dipadu oleh prinsip estetika komposer barok pertengahan akhir seperti Tommaso Antonio Vitali 1632 sampai 1692 dan Maurizio Casati 1616 sampai 1678. Legrenzi dengan cepat memperoleh keterampilan komposisinya dan pada tahun 1645 ia diangkat sebagai organis Basilika Papale di Santa Maria Maggiore di Roma, Chiesa atau gereja yang sama di mana organis Liccionio Revis bersama dengan komposer Giovanni Scuola, Lorenzo Perosi dan Raffaele Casimiri berperan penting dalam merevitalisasi Italia warisan musik sakral di awal abad ke-20. Ia belajar dengan ayahnya, seorang pemain biola dan komposer kecil, dan ia ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1651. Setelah menjabat sebagai organis dan pendeta di gereja Santa Maria Maggiore di Bergamo, ia menjadi maestro di kapela di Akademi Roh Kudus di Ferrara dari tahun 1656 hingga 1665. Opera pertamanya Nino il Giusto 1662, Nino de Jazz, berasal dari periode ini. Pada tahun 1681, ia memperoleh jabatan maestro di kapela kedua di Basilika San Marco di Venesia, menggantikan maestro di kapela pada tahun 1685. Ia memperluas orkestra di San Marcos dan mengatur ulang musik sepenuhnya. Semasa hidup Legrenzi mengubah sekitar 19 opera, selain sonata, massa, motet, oratorio, dan karya lainnya. Pada saat kematiannya, ia telah mencapai reputasi internasional. Komposisinya untuk gereja membuktikan kemajuan yang dicapainya dalam penulisan polifoni. Karya-karyanya yang paling berwawasan ke depan, khususnya dalam penanganan struktur, adalah sonata instrumentalnya. Mereka memberikan pengaruh yang kuat pada karya Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, dan Johann Sebastian Bach. Tema dari komposisi Legrenzi digunakan oleh Bach dalam karyanya Fugue in C minor untuk organ oleh George Frederick Handel dalam paduan suara dari oratorionya Samson. Ini juga dijelaskan karya-karya Giovanni Legrenzi. Karya yang diterbitkan: pertama, Concerti Musicali per uso di Chiesa, Op 1, Venice, Alessandro Vicenti 1664. Kedua, Sonata A3 Op 2, Venice, Francesco Magni 1655.
Ketiga, Harmonia de Affetti, Devoti, Adul, Quattro Voci of Venice, Alessandro Vicenzi 1655. Keempat, Sonata del Chiesa, Da Camera Correnti, Balletti Alemana, Sarabande, Doi Violini, Violet. Kelima, Salmi Cinque Trivoci, Du Violini, Op 5, Venice, Francesco Campi 1657. Dan masih banyak lagi karya-karya Legrenzi yang telah diterbitkan. Sebelum itu saya akan menunjukkan satu karyanya Legrenzi yang telah saya dengar. Salah satu karya Giovanni Legrenzi di Visione del Mondo. Dari Visione del Mondo adalah sebuah opera dalam 3 babak oleh komposer Giovanni Legrenzi. Opera menggunakan libretto bahasa Italia oleh Giulio Massera Corradi. Opera itu sangat sukses pada penayangan perdananya dan menjadi karya Legrenzi yang paling banyak ditampilkan dengan 13 produksi di Italia antara 1643 dan 1659. Sekian dari presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Tanya? Silakan. Siapa tokoh utama ya dari kelompok utama terakhir komposer kantata Italia? Jadi pertanyaannya, siapa tokoh utama dari kelompok utama terakhir komposer kantata Italia? Jawabannya adalah Alessandro Scarlatti. Sudah puas, Pak? Jadi, ada pertanyaan lain? Akan menjawab pertanyaan dari sekalian. Tema dari komposisi Legrenzi digunakan oleh Fa dalam karyanya Fugue in C minor untuk organ dan oleh George Frederick Handel dalam paduan suara dari oratorionya Samson. Nah, tema operanya itu kan fugue itu bukan tema. Fugue itu bentuk musik. Beberapa tema yang sering muncul adalah cinta dan romansa. Banyak opera Legrenzi berfokus pada kisah cinta, baik yang bahagia maupun yang tragis. Konflik cinta, pengkhianatan, dan kesetiaan adalah tema sentral. Kedua, mitologi dan legenda kuno. Legrenzi sering menggunakan cerita dari mitologi Yunani dan Romawi, serta legenda-legenda kuno sebagai dasar plot operanya. Tiga, kepahlawanan dan keberanian. Cerita tentang pahlawan dan tindakan heroik juga menjadi tema umum, dengan karakter-karakter yang menunjukkan keberanian dalam menghadapi rintangan. Keempat, kehidupan sehari-hari. Beberapa karya Legrenzi mengeksplorasi aspek-aspek kehidupan sehari-hari dengan cerita yang lebih realistis tentang masyarakat pada zamannya. Yang kelima, komedi dan satir. Meskipun lebih jarang, ada juga elemen komedi dan satir dalam karya-karyanya, mengolok-olok kebiasaan dan perilaku manusia. Itu dia. Jadi operanya itu Zenobia era Damisto, Tiridate, Meteocle, Politici, La Divisione del Mondo dan sebagainya. Oke, thank you. Germanico Sobrino. Baik, mengapa Giovanni Legrenzi disebut sebagai komposer barok Venesia terhebat? Jadi, karena Legrenzi sangat berpengaruh dalam perkembangan idiom barok akhir di Italia Utara, dan trio sonatanya adalah salah satu musik kamar terbaik pada periode sebelum Arcangelo Corelli. Sudah puas? Terima kasih. Enggak juga. Masa dulu saja, Dan dia diakui secara luas karena karya-karya operanya. Kemudian selain karya operanya dan karya instrumental
vokalnya, dan kemudian sonata dan musik sakralnya. Itu yang membuat dia terkenal, sehingga disebutlah dia komposer yang paling penting di Venesia. Dia kan, ya. Oke. Ada lagi? Agi. Baik, Silakan. silakan. Ini bukannya ditawok kan? Dalam pakai si Lagrange yang sering dipakai. Apa saja instrumen yang digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ini. Instrumen yang sering digunakan Lagrange dalam komposisinya adalah yang pertama biola. Biola digunakan dalam banyak karya instrumental dan vokal Lagrange, terutama dalam sonata dan konser. Yang kedua, viola da gamba. Yang ketiga, cello. Yang keempat, theorba. Yang kelima, organ dan harpsichord. Yang keenam, fagot. Yang ketujuh, trompet dan trombon. Yang kedelapan, vokal, soprano, alto, tenor, dan bass. Ada berapakah opera yang diubah oleh Siapa namamu? Yusuf Tuli? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pandita Yusuf. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Giovanni Lagrange telah mengubah 19 opera termasuk sonata, massa, mottet, oratoriо, dan karya lainnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya.